kelima ini selanjutnya kita akan membahas mengenai program audit. Nah, program audit untuk auditor internal itu merupakan pedoman bagi auditor dan merupakan satu kesatuan dengan supervisi audit dalam pengambilan langkah-langkah audit tertentu. Langkah audit tersebut dirancang untuk mengumpulkan bahan-bahan bukti audit dan memungkinkan auditor internal mengemukakan pendapat mengenai efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas aktivitas yang akan diperiksa. Nah, program audit juga merupakan alat yang menghubungkan antara survei pendahuluan dengan pekerjaan lapangan. Jadi, program audit itu adalah tahapan selanjutnya setelah survei pendahuluan. Nah, program audit itu sendiri itu dirancang untuk menjadi pedoman bagi auditor mengenai apa yang akan dilakukan selanjutnya, kapan akan dilakukan, bagaimana melakukan, siapa yang akan melakukan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi ini seperti kayak planningnya deh, perencanaannya. Nah, manfaat dari program audit itu sendiri adalah program audit itu memberikan rencana sistematis untuk setiap tahapan pekerjaan audit yang merupakan suatu rencana yang dapat dikomunikasikan baik kepada supervisor audit maupun kepada staf audit. Terus bisa menjadi dasar dari penugasan auditor, menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit karena memuat waktu audit yang dianggarkan. Jadi bisa jadi sarana pengawasan juga kalau kita itu efisien apa enggak dalam melakukan auditnya. Terus sebagai bahan pembanding antara program audit dengan real yang akan dilakukan. Terus melatih staf-staf yang belum berpengalaman dalam tahap-tahap pelaksanaan audit, memberikan ringkasan pekerjaan yang akan dilakukan, terus mengurangi supervisi dari si supervise auditornya. Nah, kapan sih waktu untuk menyiapkan program audit? Nah, program audit itu harus segera menyiapkan program audit setelah survei pendahuluan. Terus karena program audit yang terlambat disusun bisa memiliki kesenjangan dan tidak memadai serta tidak bisa menetapkan prioritas yang tidak tepat. Nah, kita harus tahu dulu tanggung jawab audit itu apa. Nah, auditor itu harus bertanggung jawab untuk merencanakan penugasan audit gitu. Nah, perencanaan audit ini nih harus didokumentasikan dan mencangkup, kalian bisa membaca di halaman 207 gitu. Jadi, perencanaan dari si penugasan audit ini itu harus didokumentasikan dan harus mencakup penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaannya. Terus memperoleh latar belakang informasi tentang aktivitas yang akan diaudit, penentuan sumber dayanya, terus komunikasi dengan orang-orang yang perlu mengetahui audit yang akan dilakukan, pelaksanaannya, terus penulisan program auditnya, terus penentuan bagaimana, kapan, dan dengan siapa, dan kepada siapa hasil audit akan dikomunikasikan, dan perolehan pengesahan rencana kerja audit. Oke. Nah, untuk pertimbangan dan perencanaan itu bisa kalian baca di halaman 208. Jadi, apa sih pertimbangan-pertimbangan yang harus menjadi pertimbangan auditor dalam perencanaan audit ini? Untuk kita membuat program audit itu bisa kalian baca di halaman 208. Jadi, pertimbangannya adalah tujuan aktivitas yang sedang diperiksa, resikonya seperti sebenarnya standar ya. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya apa, dari tujuan yang ingin kita dicapai, resikonya apa. Karena kita tahu resikonya apa, jadi bagaimana caranya kita mengontrolnya gitu kan. Terus setelah kita mengontrol, barulah kita bisa merancang program audit yang akan kita lakukan gitu. Terus rencana penugasan juga ada di halaman 208, bisa kalian baca. Nah, lingkup dari audit sendiri gitu. Nah, program audit itu harus menunjukkan lingkup pekerjaan dari audit gitu. Jadi program audit itu harus menjelaskan hal-hal apa yang akan tercakup dalam audit dan yang tidak. Nah, tujuan audit seharusnya menuntun lingkup pekerjaan. Jadi intinya adalah kita harus tentuin dulu kan dari awal kita udah tahu tentuin tujuan, dari tujuan tentuin resiko, dari resiko tentukan kontrol. Setelah kita melakukan kontrol kita survei dulu, habis survei baru kita bisa merancang program audit. Nah, dalam merancang si program audit itu kita kan harus tahu tujuan.
Nah, tujuan itu adalah apa yang akan dicapaikan. Dan prosedur adalah teknik yang diterapkan untuk mencapai tujuan gitu. Jadi setelah kita tahu tujuan, kita sudah menetapkan risiko, kita tahu kontrolnya. Nah, sekarang kita mesti bikin nih prosedur-prosedurnya. Teknik-teknik apa aja yang diterapkan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, program audit itu harus dirancang untuk menjadi pedoman auditor mengenai prosedur-prosedur apa yang akan dilakukan untuk tujuan-tujuan audit, untuk mencapai tujuan audit. Nah, prosedur yang dilakukan haruslah relevan dengan tujuan-tujuan yang dipilih. Nah, sekarang kita mulai menyiapkan si program auditnya. Nah, dalam menyiapkan program audit, kita tuh harus tahu dulu latar belakang informasi gitu. Nah, latar belakang informasi ini diperoleh selama survei pendahuluan yang akan membantu mengarahkan cakupan audit yang direncanakan. Jadi kan dari survei pendahuluan kemarin kan kita kan mulai tahu mulai kayak wawancara gitu kan. Kita cari tahu latar belakang si bagian yang mau kita periksa itu apa gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu latar belakang informasinya, kita harus tahu dulu masalah-masalahnya supaya kita tahu resiko-resikonya gitu kan. Nah, setelah kita tahu latar belakang informasinya, barulah kita menetapkan tujuannya. Tujuan audit kita tuh apa sih gitu. Terus untuk mencapai tujuan audit itu prosedur-prosedur apa aja yang harus kita lakukan. Nah, contohnya adalah di bagian pembelian nih. Nah, tujuan manajemen operasi pembelian yang berlaku umum adalah mendapatkan barang-barang yang tepat kan, dengan harga yang tepat, waktu yang tepat, kuantitas yang tepat, kualitas yang tepat, dan pemasok yang tepat. Nah, tujuan-tujuan ini dapat membentuk kerangka kerja untuk program audit gitu. Nah, kita bisa lihat di halaman 219. Nah, ini adalah contoh dari program audit yang dibikin oleh internal audit gitu. Jadi segmen auditnya apa? Biaya serta barang dan jasa. Tujuan operasinya apa? Ya kan kita harus tahu dulu nih tujuannya apa. Untuk memperoleh barang dan jasa pada harga yang tepat. Nah, waktu yang dianggarkan untuk melaksanakan program auditnya adalah sebanyak 5 hari. Nah, seperti yang saya jelasin, tujuannya apa? Memperoleh barang dan jasa pada harga yang tepat. Resikonya apa? Ya kan? Misalnya di situ komite yang memutuskan membeli atau memproduksi sendiri tidak memiliki akta tertulis atau seperangkat prosedur. Nah, kalau resikonya ini berarti kontrolnya apa nih? Gitu kan. Berarti kontrolnya adalah komite tersebut harus beranggotakan orang-orang dari departemen produksi, kontrol mutu, pembersihan dan pembelian gitu. Nah, setelah kita menetapkan kontrolnya, nah barulah kita melakukan prosedurnya, pengujiannya yang direkomendasikan, yaitu apa? Periksa catatan komite untuk menentukan apakah pembelian-pembelian penting telah dipertimbangkan gitu. Jadi, tetapkan tujuan dulu, lalu tetapkan resiko, dari resiko kita ke kontrol, dari kontrol baru kita menetapkan pengujian atau prosedur auditnya. Untuk pemasaran juga seperti itu. Pemasaran kita tetapkan dulu tujuannya apa nih, segmen auditnya apa nih, perikanan. Tujuan operasinya apa? Kita lihat di halaman 223 ya. Menyebarkan informasi, membangun sikap ramah pelanggan, dan mendorong tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi organisasi. Seperti yang tadi, kita tetapkan dulu resikonya apa, terus risikonya rendah, tinggi, atau sedang gitu kan. Terus kita tetapkan kontrolnya adalah membuat anggaran. Lalu setelah itu kita lakukan pengujiannya, prosedur auditnya, yaitu misalnya membandingkan anggaran dengan biayanya. Nah, ada yang dalam program audit itu ada yang namanya program proforma. Program proforma itu apa sih gitu kan. Program proforma itu tuh sangat penting dan berguna jika audit akan dilaksanakan oleh auditor yang kurang berpengalaman yang pekerjaannya harus diawasi. Nah, program audit proforma tersebut akan bermanfaat jika jenis audit yang sama akan dilakukan di sejumlah lokasi yang berbeda. Informasi yang bisa dibandingkan diperlukan untuk setiap lokasi. Laporan serupa atau laporan konsolidasi akan dikeluarkan. Yang keempat adalah operasi yang diaudit relatif serupa. Nah, contoh dari laporan proforma adalah di halaman 229. Ya, bisa kalian lihat di situ. Nah, apa sih hubungan program audit dengan laporan audit akhir gitu kan? Nah, jadi semua langkah audit yang kita lakukan itu akan sia-sia kalau kita tidak membuat laporan audit akhir. Nah, jadi dalam tahap
pembuatan program audit ini, kita tuh harusnya kita sudah bisa merancang laporan-laporan apa aja sih yang mau kita laporkan gitu loh, yang mau kita bikin, yang mau kita komunikasikan gitu. Jadi laporan audit akhir itu harusnya tuh mulai bisa dipikirkan sejak tahap penyusunan program audit gitu. Jadi karena kita udah tahu apa aja yang mau kita laporkan, dari situ kita bisa membuat program-program audit yang akan kita lakukan gitu. Sekian untuk yang program audit untuk pertemuan 5 kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.